البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan mengulangi sedikit kemarin yang kita baca, yaitu penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-96 dari surat Al-Maidah juz yang ke-7. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa mata'an lakum walis-sayyarah." Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, sungguh telah dihalalkan untuk kalian hewan buruan laut dan dihalalkan untuk makannya sebagai makanan lezat untuk kalian. Walis-sayyarah, dan juga ketika dalam perjalanan. Sayyarah itu maksudnya bukan mobil ya. Maksudnya ketika dalam perjalanan kemudian mendapatinya, maka boleh dimakan karena semua hewan laut itu halal. Kecuali yang membahayakan. Wa harrama 'alaikum saydul barri wa ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian memburu atau berburu hewan darat selama kalian masih ihram. Ihram itu ketika melakukan ritual haji atau umrah. Jadi ketika masih umrah, masih haji, belum selesai ritual atau ibadah tersebut, maka tidak diperbolehkan ya, selama masih ihram enggak diperbolehkan untuk berburu. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kalian semuanya akan kembali, akan dikumpulkan kepadanya. Kemudian kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah, ahallallahu lakum ayyuhal muslimun fi hali ihramikum saydal bahr. Sungguh telah Allah Ta'ala halalkan untuk kalian wa segenap kaum muslimin ketika dalam keadaan kalian ihram untuk memburu buruan laut. Bisa dengan cara dikail, ditangkap atau yang semisalnya. Wa huwa ma yusadu minhu hayya, yaitu yang sesuatu yang sangat mudah untuk diburu, diambil dalam keadaan masih hidup. Ya tentunya untuk masalah membunuhnya, kalau hewan laut itu kan tidak disembelih. Ya, dengan cara yang bagaimana caranya yang jelas, barakallahu fikum, halal. Wa ta'amuh, dan juga halal untuk makannya kapan? Wa huwal mayyit minhu, dalam keadaan bangkai. Jadi mati pun bangkai hewan laut halal. Min ajli intifa'ikum bihi, karena dalam rangka agar kalian bisa mengambil manfaat dengannya. Muqimin atau musafirin, dalam keadaan kalian mukim itu berarti tidak safar, atau dalam keadaan kalian safar. Wa harrama 'alaikum saydal barri ma dumtum muhrimin bi hajjin aw umratin, dan Allah telah haramkan atas kalian berburu hewan darat dalam keadaan kalian masih ihram, baik ihram untuk haji atau untuk umrah. Wakhshallaha wa nafidhu jami'a awamirih wastanibu jami'a nawahih, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakan, kerjakanlah seluruh perintah-perintahnya, wastanibu, dan jauhilah jami'a nawahi, seluruh larangan-larangannya, hatta tadfaru bi'azimi thawabih, hingga kalian mendapatkan bagian yang sangat besar pahala Allah Subhanahu wa taala, wa taslamu min alimi iqabih, dan kalian selamat dari dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Indama tuhsyaruna lil hisab wal jazaa, ketika kalian akan dibangkitkan kelak, dikumpulkan kelak untuk dimintai pertanggungjawaban, perhitungan dan balasan. Ayat yang selanjutnya, qala Allah Ta'ala berfirman, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nas wasyahral harama wal hadya wal qala'id, dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Artinya sungguh Allah telah menjadikan untuk kalian Ka'bah, Baitullahil Haram, sebagai tempat berkumpulnya manusia. Ketika haji umrah, manusia berkumpul dari seluruh penjuru Nusantara dunia, paham ya? Indonesia dan luar negeri semua berkumpul di situ, beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan Allah telah jadikan syahrul haram, yaitu barakallahu fikum, ada bulan yang diharamkan di sana yang dikenal dengan al-ashhur al-hurum. 4 bulan yang diharamkan untuk peperangan, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan. Faham ya? 4 bulan tersebut apa saja, Abdullah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu dikenal al-ashhur al-hurum. Al-ashhur al-hurum karena dalam setahun itu kan isna asyara syahra, yaitu ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan tersebut ada yang dikenal dengan al-ashhur al-hurum, yaitu 4 bulan dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab tadi itu. Naam. Kita lihat sini. Wal hadya wal qala'id. Naam. Dan juga diharamkan untuk kalian melakukan tindakan kejahatan kriminal terhadap apa? Binatang atau hewan hadya wal qala'id. Sudah kita lewati kemarin ya. Hadya wal qala'id itu adalah hewan yang disediakan untuk apa? Sebagai tebusan atau denda ketika melanggar salah satu amalan haji. Paham ya? Nah, kita enggak boleh mengambil sewenang-wenang atau merampok karena itu aslinya setelah disembelih dibagikan untuk orang fuqara penduduk Mekah dan sekitarnya. Nah, kita lihat sini. Dzalika lita'lamu annallaha, yang demikian itu agar kalian tahu bahwasanya Allah taala ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwasanya Allah taala mengetahui seluruh apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, wa annallaha bikulli syai'in 'alim, dan Allah taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassirun asbahumullah imtannallahu 'ala 'ibadihi bi an ja'ala al-ka'bata al-baital haram salahan lid-dinihim. Allah taala berikan karunia terhadap hamba-hambanya, yaitu dengan Allah telah menjadikan Al-Ka'bah Baitul Haram sebagai tempat apa? Salahan lidinihim, untuk kebaikan terhadap agama mereka, beribadah, wa amnan li hayatihim, dan juga bentuk keamanan terhadap kehidupan mereka. Wa dzalika haitsu amanu billahi wa rasulih wa aqamu faraidah wa harramal udwana. Sampai situ dulu. Kata beliau, na'am asabahumullah wa dzalika haitsu amanu billah, yang demikian itu ketika mereka beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, wa aqamu faraidah, dan menegakkan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, wa harramal udwana wal qitala fil ashhur al hurum, dan Allah telah haramkan permusuhan, peperangan di bulan-bulan yang hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram war rajab. 4 ini ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab itu dikenal dengan al-ashhur al-hurum. Dikenal dengan al-ashhur al-hurum. Nah, bulan-bulan yang diharamkan. Fala ya'tadi fiha ahadun 'ala ahad. Maka hendaknya di bulan-bulan tersebut tidak ada seorang pun yang berbuat kejahatan terhadap orang lain. Wa harrama ta'ala al-i'tida'a 'ala ma yuhda ila al-haram min bahimatil an'am. Dan juga Allah telah haramkan untuk melakukan kriminalitas kejahatan terhadap hewan yang apa? Yuhda, yang akan dihadiahkan. Sesembelihan tadi itu ya. Nah, tebusan atau denda tadi itu Allah telah haramkan orang-orang melakukan tindakan kriminalitas mengambil alih hadiah. Hadiah itu maksudnya dia adalah daging-daging sembelihan tadi itu yang sudah dibawa atau dibawa ke haram min bahimatil an'am, berupa binatang ternak tadi itu. Enggak boleh diambil. Nah, biarkan dibagikan orang fuqara masakin sana. Wa harrama kadzalika al-i'tida' 'ala al-qala'id, sama juga. Qala'id itu hewan yang sudah disediakan, disiapkan, biasanya orang-orang itu sudah mendahulu membawa hewan tersebut untuk apa? Nanti kalau melakukan pelanggaran atau semisalnya untuk dijadikan apa? Dendanya disembelih. Kalau zaman sekarang kan enggak perlu bawa lagi karena sana sudah banyak orang jualan hewan. Sudah banyak orang yang jualan sana, tinggal beli berapa real nanti diambil. Naam. Kita lihat lagi, wa hiya maqullida isy'aran bi annahu nam yuqsadu bihi an-nusuk, atau yaqsudu bihi an-nusuk, yaitu sesuatu yang namkul itu digantungkan atau diikat, maksudnya diikat itu dibawa. Yang memberikan kesan bahwasanya apa? Yang diinginkan dengannya adalah an-nusuk, sesembelian. Nanti untuk disembelih maksudnya. Jadi hewan itu dikasih ikatan dan tandanya sendiri, tandanya yang nanti akan dijadikan apa? Nah, barakallahu fikum, hewan sembelian, sebagai apa? Sebagai bentuk denda atau denda ketika dia melanggar. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lam jami'a ma fis samawati wa ma fil ard, yang demikian itu agar kalian tahu bahwasanya Allah taala adalah zat yang mengetahui seluruh apa-apa yang di langit dan seluruh apa-apa yang di bumi. Wa min dzalika ma syara'ahu li himayati khalqihi ba'dahum min ba'd.
Dan juga termasuk diantaranya adalah apa? Sesuatu yang Allah syariatkan untuk menjaga makhluknya, sebagian mereka dan sebagian yang lainnya. Wa annallaha bikulli syai'in alim, fala takhfa 'alaihi khafiyah. Dan bahwasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi, tidak nampak dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, qala Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang paling dahsyat iqabnya, azabnya, hukumannya, dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qala al-mufassirun asabahumullah, "I'lamu ayyuhan nas annallaha jalla wa ala syadidul iqab." Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Naam. Perhatikan ya, kita lihat di sini. I'lamu, ketahuilah ayyuhan nas, wahai segala manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dahsyat iqabnya, hukumannya liman asah. Liman asah, bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, liman taba wa anab, bagi orang yang bertobat wa anab dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya 99 yang kemarin kita baca terakhir itu, ma'alar rasuli illal balagh, tidak ada kewajiban bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan. Inilah dakwah yang sahihah. Pokoknya dakwah yang sahihah bukan memaksa tapi mengajak, mengarahkan, membimbing. Terus didakwahkan, tidak bosan-bosannya mengingatkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 40 kali pun diingatkan terus sampai benar-benar terwujudkan yang namanya kebaikan. Barakallahu fikum. Tidak perlu memaksa, tidak perlu memaksa, tapi yang namanya nasihat terus disalurkan, diarahkan, dibimbingkan. Perkara nerima, walhamdulillah, tidak nerima, hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Nah, kenapa demikian? Karena ketika berdakwah itu yang kita harapkan bukan wajah manusia, bukan ridha manusia, bukan dia cinta dengan kita, bukan. Yang kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tenang hati kita. Tapi kalau antum ketika berdakwah agar dicintai oleh orang, disayangi oleh orang, terkadang terhambat di situ untuk menyampaikan kebenaran. Jangan-jangan nanti kalau anak sampaikan kebenaran dia musuhi aku, dia menjauh dari diriku. Seperti itulah dakwah yang tidak sahihah. Dakwah yang tercampuri apa? Benih-benih pemikiran dunia yang dia ingin mencari, merangkul ridha manusia. Jangan sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya, walaupun banyak musuhnya, walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kita, tidak masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyukainya insyaallah taala. Kita lihat sini. Ma'al rasuli ilal balagh, tidak ada kewajiban bagi rasul kecuali menyampaikan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah taala mengetahui apa saja yang kalian tampakkan dan apa saja yang kalian sembunyikan. Qala Allah taala, itu tadi ayat yang ke-99, kemudian ayat yang ke-100, na'am barakallahu fikum, itu juga penjelasan mengenai bahwasanya tidak sama antara kejelekan dan kebaikan. Nah, walaupun terkadang kejelekan itu setelah dipoles, dihias-hiasi nampaknya bagus, tapi enggak sama. Tidak sama ya. Nah, barakallahu fikum, kita baca. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Allah Ta'ala menyatakan, katakanlah tidak sama antara kejelekan dan kebaikan. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun banyaknya kejelekan itu membuat kamu kagum, membuat kamu tertarik, senang. Nah, tapi itu enggak sama. Wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian wahai segenap orang-orang yang memiliki apa? Akal. Ulil albab, orang-orang yang memiliki akal, dawil qulub. Naam. La'allakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian beruntung. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Tafsir yang ke-99 kita ulangi dikit. Yubayyinullahu ta'ala anna muhimmatar rasulih sallallahu alaihi wasallam hidayatad dalalah tabligh. Allah Ta'ala menjelaskan di sini yang paling terpenting bagi rasulnya adalah menyampaikan hidayah ad-dalalah tabligh, menyampaikan, mengarahkan, membimbing. Wa biyadillahi wahdah hidayat taufik, dan hanya di tangan Allah Ta'ala semata hidayah taufik, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu berapa banyak harta yang kita curahkan, paham ya? Kemudian ucapan-ucapan yang sangat fasih pun kalau belum dapat hidayah enggak akan dapat hidayah. Paham ya? Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam ayat yang lain apa? Lasta 'alaihim
bimusaitir, kamu tidak akan menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Kita hanya bisa menyampaikan saja, menyampaikan, mengarahkan, membimbing, seperti itu. Kita lihat. Wa annama tantawi 'alaihi nufusun nas mimma yusirruna aw yu'linuna min al-hidayah aw ad-dhalal ya'lamuhullah. Dan bahwasanya apa saja yang terpetik atau ada pada jiwa-jiwa manusia, sesuatu yang mereka sembunyikan atau mereka tampakkan berupa hidayah, menerima atau tidak kesesatan, hidayah atau kesesatan, Allah Ta'ala yang tahu. Kita hanya menyampaikan, membimbing, mengarahkan perkara dia nerima di dalam hatinya, yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, enggak usah jauh-jauh, contohnya saja yang sering sebut para ulama, kisahnya siapa? Rasulullah dengan Abu Thalib pamannya. Itu pun apa? Antum tahu sendiri bagaimana kisahnya. Sangat dekat pamannya Abu Thalib itu dengan Rasulullah SAW. Dakwahnya pun dikasih dukungan, dorongan, kemudian juga perlindungan, dijaga. Tapi tidak bisa Rasulullah memberikan hidayah kepada pamannya. Padahal apa? Paling beliau sayangi di antaranya. Hidayah taufik dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mufassiruna sabahumullah, qul ayyuhar rasul la yastamil khabith wat thayyib. Katakanlah wahai Rasul, tidak sama kejelekan dan kebaikan, itu enggak sama. Falqan, kata beliau, min kulli syai', dari seluruh sisi enggak sama. Kebaikan baik, kejelekan jelek. Kebaikan mengarah kepada surga, kejelekan mengarah kepada neraka, enggak sama. Fal kafir la yusawil mu'min, maka orang kafir tidak sama dengan orang mukmin. Wal 'asi la yusawil muti', orang yang bermaksiat tidak sama dengan orang yang berbuat ketaatan. Wal jahil la yusawil 'alim. Sedangkan orang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu. Wal mubtadi' la yusawi al mutsbi', masyaallah. Dan pelaku bid'ah tidak sama dengan apa? Al mutsbi' atau muttabi', orang yang mengikuti as-sunnah, enggak sama. Nah, sama-sama orangnya tapi beda hukumannya dan juga akibat yang dia lakukan. Wal malul haram la yusawil halal, harta yang haram tidak sama dengan harta yang halal. Haram haram, halal halal, jelas. Walau a'jabaka ayyuhal insan, walaupun membikin kamu kagum wahai manusia, kasratul khabith wa adad ahli. Masya Allah. Walaupun banyaknya kejelekan dan juga banyak jumlah yang melakukan kejelekan, kamu bikin kagum dengannya, tetap tidak sama. Paham ya? Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi sebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Alaika bitariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Artinya apa? Wajib atasmu menempuh jalan yang benar, di atas al-haq, di atas jalan yang benar, dan jangan merasa apa? Dan merasa takut, jangan merasa takut, merasa terkucilkan dengan banyaknya, dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Sedikit kebenaran yang menempuh, sangat jarang sekali. Terutama di zaman yang sekarang penuh dengan fitnah, dunia, syubhat, syahwat. Kemudian apa kata beliau? Wala takhtar bikasratil halikina. Untuk yang kedua, iyyaka wa tariqal batil. Hati-hati kamu, hindari, jauhi jalan kebatilan, dan jangan tertipu dengan apa? Banyaknya yang mengikutinya. Banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Karena kebatilan banyak orang yang suka, orang yang senang karena nampaknya bagus, mudah, ini boleh, itu enggak masalah, yang ini enggak haram, itu la ba'sa bihi. Hati-hati. Ikutilah dalil. Nah, walaupun seberat apapun, itulah yang namanya apa? Tujuan utama kita, yaitu mencari dan mengikuti dalil. Naam. Kita lihat sini. Fattaqullaha ya ashabal uqul ar-rajiyah, masyaallah. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai pemilik akal-akal yang kuat. Bistinabil khaba'ith, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jahat. Na'am, barakallahu fikum. Wa fi'lu thayyibat, dan juga na'am barakallahu fikum, dan hendaknya apa? Hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lituflihu binail maqsud al-a'zam, agar kalian beruntung untuk mendapatkan tujuan yang paling besar, wa huwa ridallah ta'ala wal fawz bil jannah, yaitu mendapatkan keridhaan Allah dan selamat dan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan paling utama. Kita hidup di dunia beribadah untuk meraih cita-cita yang tinggi, masa depan yang tidak ada tandingannya, yaitu meraih ridha Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Memang berat jalan-jalannya, memang berat cara-cara mendapatkannya, tapi harus kita tempuh. Karena apa kemarin? Yang namanya perahu atau kapal tidak bisa berjalan di atas daratan yang tidak ada airnya. Kalau kita ingin selamat, tempuh jalannya. Kalau ingin sengsara,
Ya jangan, karena kesengsaraan berakibat apa? Fatal, neraka. Nah, tapi inginlah selamat dengan cara menempuh jalannya. Sebagaimana perahu atau kapal ingin berjalan, berlayar, diletakkan di lautan atau di sungai yang itu. Karena apa? Bisa berlayar di atas air tadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika orang ingin berhasil, ingin selamat dunia dan akhirat, tempuhlah jalan-jalannya. Sebagaimana dalam pantun, tarjun najata walam tasluk wala tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Artinya apa? Kamu ingin berhasil, beruntung, selamat, tapi enggak mau menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya yang namanya kapal atau perahu itu tidak bisa berlayar di atas tempat yang kering. Enggak ada airnya, itu enggak bisa. Maksudnya apa? Mau masuk surga ya harus berjuang, berusaha mengamalkan amalan-amalan yang baik yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang jika dijelaskan, ditampakkan di hadapan kalian justru akan apa? Akan membuat kalian susah. Maksudnya bagaimana? Kalau enggak dibicarakan, diam. Disebutkan dalam hadis itu, Allah Ta'ala telah menjelaskan yang haram-haram, yang halal-halal. Allah Ta'ala diam dari suatu perkara. Wasaqata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin, ya enggak? Fala tabhatsu anha. Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, terkadang sesuatu itu didiamkan, enggak dibahas sebagai rahmat untuk kalian. Bukan karena Allah Ta'ala lupa. Fala tabhatsu anha, jangan mencari-cari. Nah ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya dengan pertanyaan yang apa? Kalau seandainya pertanyaan tersebut dijawab, dijelaskan, justru akan menyusahkan kalian. Ini siaknya kapan? Ketika saat itu Al-Qur'an masih turun. Ketika Al-Qur'an masih turun, jadi kalau banyak bertanya, dijelaskan malah enggak mampu nanti. Jadi bagaimana? Yang tidak dijelaskan ya cukup. Paham ya? Enggak usah banyak bertanya. Kita lihat, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum 'afallahu anha. Karena jika kalian bertanya dalam keadaan Al-Qur'an turun, akan tampakkan kepada kalian, dijelaskan kepada kalian, berat untuk kalian. Afallahu anha, Allah Ta'ala sudah mengampuninya. Ya kan, ingat-ingat hadis yang kita baca tadi itu, wasaqata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tata'atsu anha. As-arba'in kan, sudah antum hafal semuanya. Dan Allah Ta'ala terkadang diam dari suatu perkara bukan karena lupa, tapi karena rahmat, kasih sayang untuk kalian, maka jangan kalian mencari-cari. Jangan mencari-cari yang tidak dibahas tadi itu. Kita lihat sini. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun dan Maha lembut. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah ya ayyuhalladzina saddaqallaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang jujur membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, la tas'alu an syai' min umuriddin lam tu'maru fiha syai'. Masyaallah. Jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara agama yang kalian tidak diperintahkan pada suatu tersebut. Yang tidak diperintahkan ya udah enggak usah banyak bicara. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Yang tidak dibicarakan, rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatsu anha. Sebagai rahmat dari Allah Ta'ala, bukan karena lupa, jangan mencari-cari. Kita lihat di sini, kas-su'al an 'anil umur ghairil waqi'ah. Seperti pertanyaan tentang perkara-perkara yang tidak terjadi. Awil lati yatarattab 'alaiha tashdidatun syara', atau perkara-perkara yang berakibat apa? Pemberatan terhadap syariat. Kalau begini, kalau begitu bagaimana? Walau kulliftumuha la syaqqat 'alaikum. Kalau seandainya kalian banyak bertanya, kemudian dijawab, dibebankan kepada kalian, niscaya berat untuk kalian. Karena banyak bertanya tadi itu. Kerjakan aja yang sudah diperintahkan. Yang sudah dilarang tinggalkan. Yang tidak diperintahkan enggak dilarang, enggak usah banyak bertanya. Paham ya? Seperti itu. Karena kalau ternyata dijawab, dibebankan, berat. Wa in tas'alu anha fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hina nuzulil Qur'an 'alaihi tubayyan lakum. Karena jika kalian bertanya tentang hal tersebut di zaman Rasulullah masih hidup dan ketika turunnya Al-Qur'an, turun wahyu maksudnya, niscaya akan jelaskan untuk kalian, dijelaskan semua di hadapan kalian. Waqad tukallafunaha fata'jizuna anha. Dan sungguh kalian sudah dibebani hal tersebut, akhirnya kalian enggak mampu. Fata'jizuna, kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Tarakahullah mu'afiyan li'ibadihi minha, ya kan? Allah telah meninggalkan perkara-perkara tadi itu karena memaafkan hamba-hambanya. Wallahu ghafurun li'ibadihi, dan Allah Ta'ala zat yang mengampuni terhadap hamba-hambanya idza tabu, apabila mereka bertobat, halimun 'alaihim, dan zat yang apa? Menyayangi mereka, lembut terhadap mereka, fala yu'aqibuhum, maka Allah Ta'ala
tidak akan menghukum mereka waqad anabu ilaih, dalam keadaan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Ini sebabnya. Nah, barakallahu fikum, ini sebabnya, perhatikan baik-baik ini. Sungguh kaum yang sebelum kalian mereka bertanya tentangnya. Tsumma asbahu biha kafirin, akhirnya mereka apa? Menjadi orang yang kafir, orang yang kufur. Orang yang kufur, orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya karena banyak bertanya tadi, banyak bertanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-mufassirun asbahumullah inna mithla tilkal as'ilah qad sa'alaha qaumun min qablikum rusulahum. Sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu sungguh kaum sebelumnya bertanya. Kaum sebelum kalian sudah bertanya masalah seperti itu yang sudah apa? Dilarang tadi itu. Bertanya kepada rasul mereka, falamma umiru biha jahaduha walam yunfidhuha. Namun tatkala mereka diperintahkan karena banyak bertanya tadi itu, mereka justru mengingkari, meninggalkan dan tidak mengerjakannya. Fahdharu an takunu mislahum. Hati-hati kalian untuk menjadi seperti mereka. Ayat yang terakhir, barakallahu fikum, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alal kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham. Ini istilah orang jahiliyah. Istilah orang jahiliyah itu hewan-hewan yang mereka persembahkan untuk berhala mereka diistilahkan dengan bahirah, sa'ibah, wasilah, ham. Nanti disebutkan dalam tafsirannya nanti ya. Akan tetapi mereka membuat kedustaan, orang-orang kafir membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala dengan suatu kedustaan, wa aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak faham. Kebanyakan mereka apa? Tidak memahaminya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Qala al-mufassirun sabahumullah, ma syara'allahu lil musyrikin ma tabtada'uhu. Ma syara'allahu lil musyrikin mabtada'uhu fi bahimatil an'am. Allah Ta'ala tidak pernah mensyariatkan untuk orang-orang musyrikin apa-apa yang mereka bikin. Apa-apa yang mereka bikin, perkara-perkara yang baru yang mereka bikin dalam apa? Dalam bahimatul an'am, binatang ternak mereka. Min tarkil intifa', ini enggak mau mengambil manfaat. Unta ditinggalkan, biarkan, enggak usah dijadikan apa? Kendaraan. Min tarkil intifa', tidak mau menggunakan, bermanfaat dengannya. Bi ba'dihha, sebagiannya tidak mau menggunakan apa? Hewan tadi itu. Wa ja'ala halil asnam, tapi malah justru dijadikan untuk berhala. Jadi hewan tadi itu enggak mereka gunakan untuk bermanfaat, diambil manfaatnya tapi diserahkan untuk berhala. Kita lihat apa saja. Wahyal bahirah ini. Bahirah itu apa? Bahirah allati tuqta'u udhunuha, yang dipotong telinganya. Bahirah itu adalah hewan yang dipotong telinganya. Ini unta ya, unta yang dipotong telinganya. Nam idza waladat adatan minal butun, kalau sudah melahirkan banyak anak. Jadi ada unta kalau sudah melahirkan banyak anak, sebutkan dalam penjelasan yang lain itu sudah 5 kali melahirkan, lebih dari 5 kali, itu dipotong telinganya. Setelah itu nanti enggak diambil manfaatnya lagi, dibiarkan. Tapi itu berhala gitu loh. Dipersembahkan untuk berhala. Naam. Wasaibah wahyal lati tutrak li asnam, sama juga. Saibah sebutan untuk hewan yang diserahkan, dibiarkan, ditinggalkan untuk berhala. Wal wasilah wahyal lati tattasil wiladatuha bi unsa ba'da unsa. Wasilah itu hewan juga, hewan yang bersambung. Nah, barakallahu fikum. Naam, melahirkannya itu apa? Dengan anak dengan apa? Betina setelah betina. Betina lahir betina lagi. Menurut mereka adalah tidak bagus. Jadi menurut mereka itu ya upayakan lahir itu jantan. Kalau mereka melihat ada binatang mereka kok lahir betina, setelah betina lagi, itu sudah enggak mau lagi, serahkan kepada berhala. Wal hami wa huwa dzakar minal ibil. Kalau hami itu adalah apa? Unta jantan, idza wurida min sulbihi adadun minal ibil. Kalau dia sudah apa? Membikin bunting. Nah, unta-unta yang lain lebih dari satu unta. Jadi kalau ada unta pejantan sudah membikin bunting unta betina lebih dari satu, maka setelah itu nanti diasingkan. Diasingkan, diserahkan untuk berhala, enggak dimanfaatkan lagi. Walakinal kuffar nasabu dzalika ila Allah Ta'ala iftira'an 'alaihi. Tapi orang kufar mereka menisbahkan itu semuanya kepada Allah Ta'ala sebagai apa? Perbuatan mereka berbuat dusta atas nama Allah Ta'ala. Wa aktsarul kafirin la yumayyizuna al-haqqa minal batil. Sedangkan kebanyakan orang-orang kafir mereka tidak bisa membedakan, tidak memisahkan antara al-haq dan al-batil. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.